Contoh penerapan maslahah al-mursalah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rambu lalu lintas. Di zaman Rasulullah belum terdapat rambu lalu lintas, tetapi karena melihat kepentingannya, rambu lalu lintas diperlukan di zaman sekarang. Ini termasuk maslahah al-mursalah, karena dalam nas tidak dijumpai adanya perintah ini. Tetapi demi kemaslahatan dan kenyamanan pengendara, maka harus dipasang rambu lalu lintas. Dan demi menghindari kerusakan seperti kecelakaan, perampokan, dan sebagainya. Jika tidak adanya rambu lalu lintas, maka akan banyak mendatangkan kemudaratan, sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya, yang bunyinya la dororo wala dirara, yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Yang selanjutnya, maslahah yang dilakukan pada zaman sahabat Nabi atau setelah kewafatan Rasulullah. Umar bin Khattab merasa khawatir karena peperangan Yamamah menyebabkan banyaknya penghafal Quran yang gugur di medan perang. Ia kemudian menghadap Abu Bakar dan memberi usul agar membukukan dan mengumpulkan mushaf Al-Quran. Meski awalnya ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukuan Al-Quran demi kemaslahatan, baru pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Selanjutnya, lembaga bank yang pada zaman Rasulullah belum ada. Barulah di zaman sekarang ada lembaga syariah, beserta dengan segala produk-produk syariahnya. Ini termasuk dalam kemaslahatan, misalnya kartu kredit syariah, mudharabah, inovasi zakat dan wakaf. Tetapi, harus tetap berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar. Saya Rufaidah Zafira. Dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah, pengertian, syarat-syarat, macam-macam, dan contoh penerapannya. Pengertian maslahah al-mursalah. Maslahah berasal dari kata solaha, yang berarti manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Dalam bahasa Arab, maslahah berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Jadi masalah itu mengandung dua sisi. Yang pertama menarik atau mendatangkan, yang kedua menolak atau menghindarkan dari kemudaratan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas dan bebas. Bila digabungkan, maka artinya terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maslahah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah atau guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan atau manfaat atau kepentingan. Intinya tujuan dari maslahah al-mursalah adalah memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. Kedudukan maslahah al-mursalah sebagai sumber hukum Islam. Di kalangan mazhab usul fikih terdapat banyak perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah al-mursalah. Ada yang menerima dan ada pun yang menolak. Yang pertama, Imam Syafi'i adalah imam yang menolak maslahah al-mursalah sebagai sumber hukum Islam karena maslahah al-mursalah tidak memiliki standar yang pasti dari nas maupun qiyas menurutnya. Sedangkan menurut pendirian Imam Syafi'i sendiri, semua hukum haruslah didasarkan nas atau disandarkan pada nas sebagaimana qiyas. Selanjutnya, Imam Maliki beserta penganutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah al-mursalah. Selain itu, ada ulama Hanabilah yang menggunakan maslahah al-mursalah juga. Menurut mereka, maslahah al-mursalah merupakan induksi dari sekumpulan nas, bukan dari nas rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Selanjutnya, pandangan ulama Hanafi. Menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan maslahah al-mursalah karena kedekatan metode ini dengan istilah istisan di kalangan ulama Hanafiyah. Selanjutnya, ulama Syiah dan sebagian ulama Mu'tazilah serta Qadi Al-Baihaqi juga menolak penggunaan maslahah al-mursalah dalam berijtihad karena menurut mereka menggunakan maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nas akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak.
Macam-macam maslahah al-mursalah. Dalam rangka memperjelas pengertian masalah al-mursalah, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam maslahah. Yang pertama yaitu al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya ancaman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara keturunan. Yang kedua yaitu al-maslahah al-mughal, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan intim di waktu siang hari pada waktu Ramadan. Karena orang tersebut batal, maka hukumannya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang selanjutnya al-maslahah al-mursalah. Masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan saat ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi sebelumnya. Masalah macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dianalogikan. Namun tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya. Selanjutnya, maslahah al-mursalah berdasarkan segi perubahannya. Yang pertama ada maslahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah hingga akhir zaman. Misalnya kewajiban sholat, ibadah haji, puasa, dan zakat. Selanjutnya maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-berubah sesuai dengan zaman dan tempatnya yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu macam maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingannya. Yang pertama ada al-maslahah al-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, yang apabila tidak terpenuhi, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan. Contohnya usaha mencari makan, minum, dan pakaian untuk memelihara jiwa, meninggalkan khamr untuk memelihara akal, kewajiban menikah dan larangan berzina untuk memelihara keturunan, menjauhi pencurian untuk memelihara harta. Yang kedua, al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau kebutuhan sekunder, seperti sholatnya musafir, membatalkan hukum pembunuh diganti dengan bayar denda, atau tanpa diat sama sekali. Yang ketiga, al-maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan kurang indah dan tidak sejahtera, kendati tidak sampai menimbulkan kebinasaan hidup. Contohnya menutup aurat, akhlak, adab, dan bersuci, atau memakai pakaian yang rapi. Contoh penerapan dari maslahah al-mursalah, yaitu peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturkannya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Namun peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta agar tidak terjadi kemudaratan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pembatasan usia nikah di Indonesia menjadi maslahah yang penting diingat. Meskipun tidak ada nas-nas syara maupun ijma yang mengaturnya, jika batas minimal usia nikah tidak ditetapkan, maka akan banyak terjadi pernikahan di bawah umur dan pernikahan usia muda yang merajalela, yang tentu akan mendatangkan kemudaratan. Selanjutnya, contoh penerapan dalam bidang ekonomi, yaitu kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, juga berdasarkan pada maslahah al-mursalah, yaitu inovasi zakat produktif dan wakaf tunai, juga didasarkan pada maslahah menggunakan metode maslahah al-mursalah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syariah. Sebaliknya, jika di sana ada kemudaratan dan ada mufsadah, maka prakteknya tidak dibenarkan. Seperti ikhtiar, najasi, spekulasi falas, dan saham, goror, judi, dumping, dan segala jenis yang mengandung riba atau kemudaratan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena kurangnya pengetahuan dan wawasan saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ustadz Agus Rojak, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan presentasi ini.
Hadza wallahu yar'ana wa yafanna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.